begitu mereka ini memasuki kawasan hutan lumut itu, mereka itu udah nggak dengar lagi suara apapun. Suara angin ini nggak terdengar, suara serangga hutan nggak terdengar. Jadi benar-benar suasana ini hening. Yang mereka semua rasakan ketika mereka mulai memasuki kawasan hutan lumut itu, mereka ini rasakan suasana ini mendadak begitu aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Dan di kisah kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya, dari episode yang berjudul Jaket Abang. Kali ini adalah bagian keduanya. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara. Untuk cerita kali ini adalah bagian kedua dari episode yang berjudul Jaket Abang, dimana pada part sebelumnya, pada bagian sebelumnya, kita ini sudah sampai di momen ketika Apel, Tommy, Ratna, dan Rina ini di jam 7 pagi hari mereka ini muncak ke puncak Rengganis. Dan setelah mereka berempat puas berada di puncak Rengganis itu, mereka pun memutuskan untuk kembali turun. Nah, pada saat mereka ini turun, ternyata mereka berempat ini melihat Lukman dan Ine ini sudah sampai di pos Sabana Lonceng, pos di mana tenda dari Apel dan teman-teman ini berada. Nah, secara otomatis mereka ini jadi kaget. Lula katanya si Lukman dan Ine ini pulang menuju ke base camp. Kok ternyata mereka berdua ini malah naik dan sudah sampai di pos Sabana Lonceng di siang itu. Nah, langsunglah di situ Apel ini tanya ke Lukman, "Luk, lah kamu ini gimana? Kamu ini kok jadinya naik? Terus kamu itu semalam ngecamp di mana sama si Ine?" Nah, waktu itu Lukman ini cerita, "Aku ini ngecamp di satu tempat, Mas. Tapi aku ini nggak tahu tempat ini namanya apa. Karena waktu itu aku berdua ini sama Ine memutuskan untuk kembali naik, dan aku sama Ine ini mengalami kelelahan. Lalu kami ngecamp ini di satu tempat dan kami ini nggak tahu tempatnya ini apa namanya." Loh, jadi mereka semua ini kaget, terutama ini si Apel. Apel ini tanya lagi, udah coba kamu cerita, kamu ini kan katanya pulang." Nah, disinilah Lukman ini memulai ceritanya, bahwa waktu itu sebenarnya Lukman ini sudah memutuskan untuk turun menemani Ine balik lagi menuju ke Bateran. Tapi ternyata Ine ini berubah pikiran lagi. Ine ini bilang sama Lukman, "Yuk kita naik aja lah, tapi kita pelan-pelan ya jalannya. Terus kamu ini jangan marah-marah sama aku." Intinya seperti itulah Ine ini bilang sama si Lukman. Dan ternyata mereka ini sudah sempat baikan, dimana sebelumnya mereka ini seringkali bertengkar. Akhirnya mereka berdua ini balik lagi. Mereka ini pergerakan lagi ke atas, naik, melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu mereka berdua ini sempat ketemu dengan malam. Hari ini sudah gelap, udah malam. Akhirnya di situ Lukman ini mulai menyalakan headlamp. Dan dalam perjalanan malam itu mereka berdua, Lukman ini juga nggak pernah naik ke Gunung Arkopuro, itu pertama kalinya. Jadi dia ini nggak tahu pos yang harus dituju ini pos yang mana. Jadi dia ini memutuskan untuk jalan terus sampai di sekitaran jam 10 malam. Waktu itu Ine ini berulang kali bilang kalau Ine ini merasa ada seperti yang membisiki sesuatu ini ke telinganya.
Jadi ada suara bisikan-bisikan di telinga kanan dan kiri dari Ine. Nah, pada saat itu Lukman ini sempat gak percaya dengan kata-kata Ine. Sampai akhirnya Lukman sendiri ini mengalami. Jadi telinganya Lukman ini seperti ditiup. Lukman ini merasakan betul telinganya ini benar-benar ditiup. Dan itu berulang kali. Awalnya waktu telinga si Lukman ini ditiup, dia ini coba mengabaikan dan dia ini berusaha untuk memberanikan diri. Karena kondisinya dia ini juga bawa pacarnya itu si Ine. Dia ini tetap jalan sampai di sekitaran jam setengah 11 malam. Dia ini udah mulai kecapean. Ine pun nampak juga kecapean pacarnya itu. Nah, waktu itu dia ini ngelihat di satu lokasi ini ada sabana. Nggak tahu lokasinya ini di mana. Intinya lokasi ini adalah sabana. Nah, mereka ini langsung mendirikan tenda di sana karena mereka ini udah kelelahan dan akhirnya bermalam di tempat itu. Nah, selama mereka ini bermalam di satu sabana itu, di tempat itu, di mana Lukman dan Ine ini sendiri nggak tahu ini ada di mana, tempat ini namanya apa, tapi waktu itu mereka ini masih ingat bahwa mereka ngecamp di satu lokasi, di mana lokasi ini adalah sebuah sabana ini yang sangat luas. Kondisinya ini di tengah malam dan itu sangat gelap. Jadi memang banyak sekali rencang semua sabana-sabana di Gunung Argopuro ini yang memang belum dikasih nama. Nah, mereka ini ngecamp di salah satu sabana itu. Dan semalaman penuh itu, mereka berdua ini diganggu banyak sekali teror. Nah, yang pertama kali mereka ini dengar ada suara berisik ini dari arah luar. Nah, begitu si Lukman ini buka tenda, ternyata banyak sekali babi hutan. Satu rombongan ini banyak sekali ini yang melintas di area tempat mereka ini ngecamp. Nah, rombongan babi hutan ini sempat memporak-porandakan barang-barang Lukman yang ada di luar tenda. Jadi seperti kompor, seperti nesting dan lain sebagainya. Babi hutan ini ngorak-ngarik itu semuanya. Nah, setelah gangguan dari rombongan babi hutan ini berlalu, mereka ini kembali mendengar ada suara orang ini yang jalan. Begitu Lukman ini ngintip, tenda ini dibuka lagi. Ternyata gak ada orang yang lewat. Nah, semalaman penuh Lukman dan Ine ini mengakui mereka ngecamp di area itu dan banyak sekali mengalami gangguan-gangguan ini yang benar-benar ini di luar nalar. Gangguan-gangguan ini aneh. Sampai-sampai waktu itu semalaman suntuk. Lukman dan Ine ini tidurnya ini cuma tidur ayam dan bisa dikatakan ya malah gak tidur mereka ini. Nah, singkat ceritanya di pagi hari ketika matahari ini sudah terbit, mereka ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi setelah Lukman cerita tentang perjalanan malam waktu itu, dia ini sempat ngecamp di sebuah tempat atau di sebuah sabana itu kan. Nah, setelah itu nampak di situ Rina dan juga Ratna, dua cewek itu istrinya dari Abel dan Tommy. Ini kan melihat kedatangan dari Ine dan juga Lukman. Nah, mereka berdua ini nampak udah bete. Karena sebelum-sebelumnya mereka berdua ini memang udah bete dengan perilaku dari si Ine ini. Jadi Ine ini nggak disapa sama sekali oleh Rina dan Ratna waktu itu. Mereka berdua cewek-cewek ini langsung begitu aja nyuekin dan langsung mempersiapkan sarapan. Nah, singkat ceritanya, setelah mereka ini sarapan, mereka ini akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Puncak Argopuro. Dan langsung setelah dari Puncak Argopuro itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Puncak Hyang. Nah, di situ rencang semua. Sebenarnya mereka ini sudah punya kesepakatan. Di awal ini mereka sudah punya kesepakatan. Intinya dari Abel, Tommy, Rina, dan Ratna ini kalau nantinya dalam perjalanan itu, mereka melanjutkan perjalanan itu, si Ine ini mengeluh lagi, atau kalau dia ini rewel lagi lah, nggak segan-segan Abel dan teman-teman ini akan meninggalkan Ine dan juga si Lukman. Mereka ini udah nggak mau tahu. Nah, setelah mereka ini puas berada di puncak dari Argopuro, mereka ini foto-foto, mereka ini pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak selanjutnya, yaitu Puncak Hyang. Mereka jalan sampai di Puncak Hyang. Nah, ketika berada di Puncak Hyang ini mereka cuma berhenti sebentar, mereka foto-foto dan langsung melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu mereka ini seringkali berhenti untuk istirahat karena si Ine ini juga sering minta untuk berhenti. Nah, di situ mereka ini mau nggak mau kan menuruti Ine. Pokoknya dalam pikiran mereka ya yang penting Ine ini nggak rewel lah. Kalau hanya
sekedar minta istirahat berhenti, mereka ini akan turuti kemauan dari Ine daripada dia ini rewel lagi. Nah, singkat ceritanya, karena Ine ini memang seringkali minta istirahat, mereka semua ini sampai di pos Cemoro Limo itu hari ini sudah mulai sore, sekitaran jam 4 sore, dan mereka melihat situasi di pos Cemoro Limo itu sangat tidak memungkinkan untuk mereka ini mendirikan tenda. Karena kondisinya angin ini begitu kencang ketika mereka sampai di sana, dan kondisinya itu seperti mereka ini berada di lembah. Jadi kalau mereka ini memberanikan diri ataupun nekat tetap mendirikan tenda di sana, otomatis nantinya di malam itu mereka ini akan berakhir dengan kondisi yang sangat dingin sekali. Nah, karena suasana memang di pos Cemoro Limo itu anginnya sangat kencang, mereka ini sempat berdiskusi di situ. Ini mau gimana, lanjut apa gimana. Jadi waktu itu Abel ini akhirnya sebagai leader tim ini memutuskan, wes lah gini aja, kita lanjut jalan karena kondisinya ini seperti ini. Kita langsung aja jalan untuk menuju ke Danau Taman Hidup. Nah, mereka semua ini sepakat dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Mereka ini jalan melewati tebing-tebing dan suasana ini udah mulai masuk ke gelap. Nah, dalam perjalanan itu rencang semua. Ine ini bilang sama si Lukman, Ine ini sempat bilang sama Lukman kalau dia ini beberapa kali melihat seperti ada pasukan. Nah, menurut Ine, pasukan ini seperti pasukan kerajaan. Mereka ini nampak samar-samar ini turun dari atas tebing dan seolah-olah mereka itu mau menabrak dari rombongan mereka. Nah, waktu itu Lukman ini cuma bilang sama Ine sambil dia ini agak berbisik bilangnya itu, "Yos lah, sudahlah kamu ini nggak usah cerita itu lagi. Daripada yang lain ini dengar. Ini soalnya suasananya juga udah mau masuk maghrib, udah surup. Nggak bagus lah cerita-cerita kayak gitu. Nanti kalau turun aja kamu baru ceritain sama aku." Awalnya Lukman ini bilang seperti itu dengan si Ine ini. Nah, akhirnya Ine ini pun diem. Ine ini nggak cerita lagi. Dan ternyata nggak lama setelah itu, di rombongan bagian depan, Ratna itu minta supaya rombongan itu untuk berhenti terlebih dahulu. Nah, ketika rombongan ini berhenti, mereka ini ada yang minum, mereka ini ada yang ngatur nafas. Ratna ini sempat cerita ke Abel. Nah, waktu itu Abel ini jadi tanya, "Kamu ini kenapa yang kok wajahmu ini sepertinya pucat dan agak panik?" Nah, waktu itu Ratna ini langsung cerita, "Yang aku ini ngelihat yang mungkin aku kecapean atau gimana ya. Aku minta maaf. Ya mungkin aku ini kecapean. Kenapa? Barusan aku itu ngelihat seperti ada rombongan ini, rombongan pasukan, seperti pasukan kerajaan zaman dulu. Ini rombongan nampak kok banyak banget, ini samar-samar. Mereka ini jalan dari arah atas dan kayaknya mereka ini menuruni tebing. Dan mereka ini ketika jalan, rombongan ini seperti mengarah ke arahnya kita, seperti mau nabrak kita." Nah, cerita ini persis seperti yang diceritakan oleh Ine. Tapi karena Ratna ini sebelumnya nggak tahu kalau Ine ini udah cerita lebih dulu tentang hal itu ke Lukman, jadi Ratna ini menceritakan ke suaminya itu, ke Abel. Nah, di saat yang bersamaan Lukman ini juga dengar ternyata cerita dari Ratna ini. Akhirnya Lukman ini bilang, "Loh, lah kok sama kayak Ine? Yang awalnya Lukman ini nggak mau cerita." Jadi Lukman ini menyuruh Ine untuk cerita di bawah aja, tapi karena kondisinya Ratna ternyata cerita hal yang sama, akhirnya Lukman ini bilang kan, "Loh, kok ceritanya ini sama kayak Ine, Mbak? Ine juga melihat itu." Nah, akhirnya ada 2 orang yang melihat satu pasukan ini, rombongan seperti kerajaan ini berada di tebing. Akhirnya suasana ini menjadi tegang di sana. Terus dari situ Abel ini pun memutuskan, dia ini bilang, "Wes yuk kita jalan aja. Kalau memang kondisinya seperti ini nggak kondusif, lagian ini suasananya udah maghrib, kita lanjut jalan aja lah. Jangan berhenti di sini karena udah ada fenomena seperti itu." Karena waktu itu memang mereka ini berhenti di pinggir dari tebing dan di sebelah kanan mereka itu sudah jurang. Nah, akhirnya mereka ini jalan. Headlamp dari masing-masing mereka ini mulai nyalakan. Nah, mereka ini jalan sampai sekitaran jam 7 malam. Mereka ini memasuki sebuah lokasi. Nah, dari situlah Abel ini bilang ini dengan teman-temannya, "Ini kita udah masuk ke kawasan hutan lumut." Nah, suasana yang waktu itu awalnya masih terdengar angin, terdengar juga suara serangga hutan. Begitu mereka ini memasuki kawasan hutan lumut itu, mereka itu udah nggak dengar lagi
suara apapun, suara angin ini nggak terdengar, suara serangga hutan nggak terdengar. Jadi benar-benar suasana ini hening, nggak kedengeran lagi. Jadi yang mereka semua rasakan ketika mereka mulai memasuki kawasan hutan lumut itu, mereka ini rasakan suasana ini mendadak begitu aneh. Nah, hutan lumut ini rencang semua di Argopuro itu memang dihandari oleh para pendaki. Para pendaki ini memilih untuk menghindari hutan lumut ini ketika di malam hari, karena mitos-mitos yang berkembang di sana, kalau di hutan lumut ini suasananya ini menyeramkan dan seringkali menyesatkan para pendaki. Nah, tapi karena waktu itu mereka ini terjebak di kawasan hutan lumut di malam itu, mau nggak mau mereka ini harus tetap melanjutkan perjalanan melintasi dari lokasi itu. Jadi mereka ini pengen kalau mereka ini cepat sampai di Danau Taman Hidup. Nah, mereka ini pun jalan. Mereka jalan ini pelan-pelan. Jadi dalam perjalanan itu, ketika mereka ini jalan sudah hampir 1 jam lebih, mereka melewati hutan lumut ini. Banyak sekali mereka ini mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar mereka ini rasa ganjil. Nah, awalnya waktu itu kejadian ini dialami oleh Abel sendiri selaku dari leader tim mereka. Nah, waktu itu ketika mereka melewati hutan lumut, dia ini sempat melihat kalau istrinya itu si Ratna tiba-tiba duduk di samping pohon. Jadi posisi dari Ratna ini menyamping dan Ratna ini duduk di samping dari pohon itu. Nah, Abel ini antara halusinasi, antara sadar dan gak sadar, dia ini sempat berhenti sebentar dan ngelamun ngeliatin si Ratna yang duduk di tepian dari pohon itu, di samping pohon. Nah, sepersekian detik kemudian Ratna ini manggil si Abel. Ratna ini manggil ini dari arah depan. Yang, lah kamu kok berhenti ngelamun gitu, ada apa? Nah, barulah setelah Ratna yang asli ini manggil, si Abel ini, jadi dia ini seperti tersadar. Nah, sosok Ratna yang entah sebenarnya sosok siapa yang sempat dilihat oleh Abel di samping dari pohon itu tiba-tiba menghilang. Nah, disitulah Abel ini agak seperti tersadar, dia ini kaget. Astagfirullahaladzim, aku ini kayaknya udah mulai capek yang, karena Abel ini ngerasa dia ini melihat benar-benar istrinya ini duduk di samping dari pohon dan ternyata istrinya ini ada di depan. Nah, Ratna ini padahal sudah jalan di depan duluan. Nah, waktu itu Abel ini nggak cerita awalnya. Ratna ini sempat tanya, yang kamu ini kenapa kok berhenti barusan? Nggak apa-apa yang, aku ini capek aja lah mungkin. Nah, akhirnya mereka ini melanjutin perjalanan. Itu keganjilan yang dialami oleh Abel. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba Tommy yang posisinya ada di depan sendiri, Tommy itu tiba-tiba langsung masuk ke dalam kawasan jalur di dalam hutan lumut, di mana jalur ini adalah jalur yang nggak resmi. Nah, jalur ini jelas-jelas jalur ini bukanlah resmi. Mereka ini sadar, Tommy ini sadar, jalur ini sebenarnya hanya lurus, sudah terlihat jelas. Tapi entah kenapa tiba-tiba Tommy ini motong seperti motong kompas. Dia ini masuk ke jalur satunya, masuk ke kawasan ilegal di hutan lumut itu. Untungnya waktu itu Abel ini udah merasa ada keganjilan. Abel ini langsung teriak ke arahnya si Tommy itu, Tom, kamu ngapain masuk ke arah situ, Tom? Tommy ini masih tetap jalan seperti nggak dengar teriakan dari Abel. Nah, akhirnya dari belakang Abel ini lari-lari kecil, ditariklah tas keril dari si Tommy ini. Tom, ngapain kamu masuk ke situ? Nah, barulah si Tommy ini seperti tersadar. Lah, astagfirullahaladzim, loh, lah kok aku lewat sini? Nah, jalur ini kan sudah jelas, jalur ini nggak boleh dilewatin, kita lurus, kata si Abel. Jadi Tommy juga merasa aneh dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba kenapa dia ini belok ke arah kiri? Padahal jalur ini udah jelas. Jalurnya ini cuma lurus saja. Nah, setelah diingatkan oleh Abel, barulah Tommy ini kembali lagi ke jalur yang jelas itu. Mereka ini jalan lurus. Nah, akhirnya mereka ini tetap melanjutkan perjalanan setelah ada kejadian itu. Dan sesekali si Abel ini juga melihat ke arah belakang. Dia ini masih memastikan lah di situ Lukman dan juga si Ine ini baik-baik aja. Abel ini akhirnya di situ sempat tanya ke Lukman, Luk, kamu jalan lebih dulu aja gimana di depan? Oh ya mas, gak apa-apa mas, aku jalan dulu aja mas. Oh ya udah, kamu jalan lebih dulu aja. Lukman ini akhirnya jalan lebih dulu dengan si Ine ini. Nah, setelahnya Abel ini berada di posisi yang paling terakhir. Abel ini jalan dan dia berusaha untuk fokus supaya dia ini gak merasa berhalusinasi lagi. Karena Abel ini merasakan betul dia ini seperti selalu berhalusinasi karena kemungkinan waktu itu dia ini udah capeknya luar biasa. Lagian keadaan itu sudah sangat gelap. Waktu itu udah malam, ditambah lagi kondisi ini sangat-sangat dingin. Lah,
Abel ini tetap jalan dan Abel ini berusaha untuk tetap fokus. Nah, setelah Abel ini jalan, ada tenda ini yang berdiri di situ dan Abel ini tiba-tiba ngelihat. Nah, akhirnya Abel ini teriak ke teman-teman yang ada di depan, "Woi, berhenti dulu. Kita diriin tenda di sini aja." Lah, semua teman-temannya ini heran dengan apa yang dikatakan oleh si Abel, dengan pernyataan Abel. Teman-temannya ini tanya, "Lah maksudmu gimana, Abel? Ini kita di sini aja, kita diriin tenda di sini, enak ini tempatnya." Karena menurut penglihatan Abel, dia ini melihat ada tanah yang cukup luas di area itu, yang cukup menurut Abel ini untuk mendirikan 3 buah tenda. Nah, selain itu Abel juga melihat ada sebuah tenda yang sudah berdiri di sana. Nah, ketika Abel ini ngomong seperti itu, teman-teman yang lain ini mukanya semuanya heran. Mereka ini heran. "Bel, ya nggak mungkin lah, Bel, kita diriin tenda di sini." Karena penglihatan dari teman-teman Abel ini nggak ada tanah datar di situ. Ini semuanya hutan lumut. Nggak ada space sedikit pun di sana untuk mereka ini mendirikan tenda. Dan mereka semua ini nggak melihat adanya tenda yang berdiri di situ. Jadi cuma Abel ini yang lihat. Nah, begitu Abel ini ngomong aneh seperti itu, barulah Tommy ini akhirnya jalan dari arah depan ini mendekati Abel ke belakang. "Bel, ayo jalan, Bel. Kamu nggak usah di belakang lah. Yang jalan di belakang kamu aja. Kamu di depan aja." Terus si Tommy ini kan bilang di situ dengan si Ratna, istrinya dari Abel, "Nak, tolong nak, ini Abel dikondisikan. Ajak dia jalan ke depan aja, ajak ngobrol. Dia ini udah kecapean." Nah, Ratna ini pun nurut. Di situ akhirnya mereka ini pindah posisi dan yang mengisi posisi terakhir waktu itu, yang jalan paling terakhir ini adalah Tommy. Mereka pun akhirnya lanjut jalan terus. Nah, dalam perjalanan itu mereka ini mendengar banyak sekali suara-suara. Suara-suara ini suara-suara aneh yang arahnya ini dari arah tengah hutan, dari hutan lumut itu. Tommy sendiri juga mendengar awalnya ini ada suara perempuan. Setelah Tommy ini dengarkan dengan seksama, bener aja suara perempuan ini ketawa, dan ketawa ini seperti mengikuti dari rombongan mereka. Nah, di situ Tommy ini coba mengabaikan. Dia ini nggak mau ngurusin hal-hal seperti itu. Dia ini fokus ke teman-teman yang lain karena dia tahu ini juga di gunung, tempatnya lembab, tempatnya kotor, yang memang gangguan-gangguan seperti gangguan mistis ini seringkali mereka ini alami. Tapi waktu itu gangguan-gangguan ini benar-benar ekstrim ketika mereka berada di hutan lumut itu, menurut dari si Tommy ini. Nah, setelahnya Tommy ini kan jalan. Nah, nggak begitu lama dia ini benar-benar melihat sendiri sosok perempuan ini seperti melayang. Sosok perempuan ini melayang seperti mengikuti rombongan mereka. Dan Tommy ini coba memberanikan diri. Di situ dia ini sesekali juga memejamkan mata karena dia ini merasa juga takut, tapi dia terus memberanikan diri. Dia fokus untuk jagain teman-teman yang lain. Nah, dia ini jalan terus, dia berusaha cuek. Jadi waktu itu akhirnya si Tommy ini sempat gerundel juga. Tapi gerundelan dari Tommy ini, gerundelan ini hanya dengan lirih aja, berharap teman-teman yang lain ini nggak dengar dan nggak membuat teman-teman yang lain ini panik dan teman-teman ini takut. Tommy ini sempat gerundel ke arah sosok perempuan itu. "Wes toh mbak, nggak usah ngikutin kami ini tahu jalannya kok. Mbaknya pulang aja, nggak usah ngikutin kami." Dan tiba-tiba setelah si Tommy ini gerundel lirih seperti itu, tiba-tiba si sosok perempuan ini seperti mendekat ke arahnya Tommy dan menolehkan wajahnya ini ke arahnya Tommy. Jadi pas perempuan ini noleh, jelas sekali kalau wajah perempuan ini pucat. Wajahnya ini pucatnya ini nggak wajar dan nampak ini kebiru-biruan seperti membusuk. Nah, menurut si Tommy sendiri waktu itu wajahnya ini sangat menyeramkan. Akhirnya setelah melihat fenomena semacam itu, Tommy ini akhirnya mempercepat langkahnya. Sampai-sampai waktu itu Tommy ini sempat nabrak tasnya dari Lukman yang jalan ini di depannya. Brak. Nah, Lukman ini kan jadi tanya di situ, "Loh kenapa mas?" "Gak apa-apa, udah jalan aja, jalan agak cepet loh, agak cepet jalannya." Sementara perempuan ini terus ngikutin Tommy di sebelahnya. Nah, belakangan hari teman-teman setelah dijelasin oleh Tommy ini, teman-temannya ini nggak ada yang lihat sama sekali. Jadi cuma Tommy aja yang lihat. Nah, disitulah kejadian itu terjadi hampir sekitaran 5 menit. Tommy ini sampai jelas-jelas ngelihat raut wajah dari perempuan ini benar-benar sangat menyeramkan. Dan Tommy ini sempat juga jalan ini sambil memejamkan mata karena awalnya dia memberanikan diri, tapi karena saking takutnya dia ini jalan sambil dia ini memejamkan mata. Nah, setelah perempuan ini tiba-tiba ini nggak terlihat lagi, si Tommy ini agak lega. Mereka ini tetap melanjutkan perjalanan dan setelah hampir 1 jam lebih
mereka jalan di hutan lumut itu, barulah mereka ini sampai di danau taman hidup. Nah, di danau taman hidup ini, suasana ini sudah ramai. Banyak sekali tenda yang berdiri di sana. Tommy dan teman-teman ini, Abel, Ratna, Rina, Lukman, dan juga si Ine ini merasa lega. Nah, begitu mereka ini sampai di danau taman hidup, Abel ini langsung mengeluarkan tendanya. Dia mulai bikin tenda, begitu juga dengan Lukman. Tapi Tommy ini masih duduk di sana. Jadi dia ini seperti ngatur nafas, dia ini merasa ngos-ngosan setelah terakhir kali dia mengalami kejadian yang benar-benar menyeramkan. Jadi tas yang dipakai Tommy aja, dia ini masih pakai gitu loh, belum dilepas. Dia ini duduk di sana sambil mikirin kejadian yang baru saja dia alami. Ini barusan aku ini halu apa benar-benar aku ngelihat lah. Tapi kok benar-benar seperti nyata. Jadi antara sadar dan gak sadar Tommy itu. Dan gak lama setelah itu, Rina ini pun manggil Tommy. Istrinya dari Tommy itu pun manggil si Tommy. Yang ayo yang, langsung aja pasang tendanya. Ngapain kamu kok diem kayak gitu? Oh iya yang, iya sorry, jawab si Tommy. Nah, Tommy ini gak cerita ke teman-teman yang lain, termasuk ke istrinya. Dia ini gak cerita. Jadi setelah tenda ini terpasang, mereka pun akhirnya semuanya masak dan mereka ini mulai santai-santai. Nah, pas mereka ini santai-santai, mereka ini ngobrol-ngobrol. Di situ kan ada kesempatan. Abel ini tanya-tanya ke Lukman. Luk, aku mau tanya Luk sama kamu. Tadi pas waktu kamu ini sama Ine ngikutin kita itu, kalian berdua itu sebenarnya sempat ketemu nggak dengan pendaki laki-laki? Dia ini pakainya jaket merah. Nah, Lukman ini menjawab di situ, laki-laki dengan jaket merah. Enggak mas, enggak ketemu. Tapi malam itu aku memang sempat dengar mas. Lukman ini cerita, kalau di malam itu ketika dia dan Ine ini ngecamp di Sabana, dia ini sempat dengerin ada orang yang jalan. Nah, begitu tenda ini dibuka, dia ini nggak lihat siapa-siapa. Nah, beberapa jam setelah itu, dia dengar lagi ada suara langkah kaki seseorang. Tap. Nah, Lukman ini sekali lagi buka tenda kan. Tapi sekilas Lukman ini memang melihat, memang ada satu orang pendaki cowok ini yang jalan, kondisinya membelakangi dari Lukman. Pendaki cowok ini jalan sendirian, tapi Lukman ini cuma melihat ini samar-samar. Jadi dia ini nggak bisa memastikan apakah pendaki ini pakai jaket warna merah atau warnanya ini apa. Dia ini nggak tahu. Nah, setelah dijelaskan oleh Lukman, Abel ini sempat batin di situ. Berarti memang benar, pendaki itu memang benar-benar ada. Artinya pendaki itu benar-benar manusia. Jadi si Abel ini, dia ini membuat lega dirinya sendiri daripada dia terus kepikiran dan penasaran. Sebenarnya siapa ini pendaki cowok ini dengan jaket berwarna merah. Nah, setelah itu obrolan pun diakhiri, mereka pun semuanya melanjutkan untuk tidur. Nah, singkat ceritanya di pagi hari mereka ini packing, dan setelah mereka packing, mereka ini kemas-kemas langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk turun. Nah, dalam perjalanan turun itu ada tukang ojek yang sudah menunggu. Jadi biasanya memang ada tukang ojek yang siap mengantar para pendaki ini untuk menuju ke base camp. Nah, dari situ mereka semua ini akhirnya naik ojek untuk menuju ke base camp. Nah, setelah sampai di base camp, mereka ini langsung bersih-bersih diri, mereka ini mandi-mandi, makan dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui rencang semua bahwa mobil yang mereka bawa, mobilnya Abel yang mereka titipkan di base camp Baderan itu sudah dibawa oleh petugas yang ada di Baderan menuju ke Permi, dan umumnya biayanya itu sekitaran 250.000 hingga 300.000 rupiah. Jadi mobil mereka ini sudah ada di base camp itu, dan akhirnya setelah mereka ini istirahat sebentar, mereka pun pulang dan sempat mereka itu mampir di sebuah toko oleh-oleh yang ada di Probolinggo. Nah, ketika mereka ini beli oleh-oleh di sana, Ine ini kondisinya cuma ada di dalam mobil dan Ine ini cuma diem. Nah, Rina ini sempat tanya dengan Lukman, Luk, itu gimana cewekmu kok nggak mau turun beli oleh-oleh? Biasanya dia seneng kan sama yang kayak gini. Gak tahu juga mbak aku. Udah mbak, biarin aja, jawab si Lukman. Oh ya wes lah kalau gitu. Nah, mereka pun akhirnya beli oleh-oleh, dan setelah mereka ini beli oleh-oleh, mereka ini masuk lagi ke dalam mobil untuk lanjutin perjalanan. Nah, waktu itu Rina ini sempat melihat sekilas ke arahnya dari Ine yang waktu itu duduk di jok paling belakang. Ine ini kondisinya cuma diem, dan Rina ini ngerasa kok ada yang aneh ya sama Ine. Si Rina ini menangkap diemnya Ine ini agak aneh, karena diemnya Ine ini disertai dengan raut wajah ini yang pucat, dan Ine ini cuma menunduk aja ke bawah. Jadi Rina ini melihat itu seperti bukan sosoknya Ine, auranya ini udah beda. Tapi Rina ini awalnya cuma diem aja. Nah,
begitu mobil ini jalan, Lukman yang waktu itu duduk di jok belakang dengan si Ine, ini kan belum sempat ngajak ngobrol si Ine. Lukman ini cuma diem awalnya. Nah di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Lukman ini bilang ke Abel, dia ini agak panik. Mas berhenti dulu mas, berhenti. Kenapa Luk? Jawab si Abel. Ini mas kayaknya ini Ine ini kayak mual, berhenti dulu mas. Nah akhirnya berhentilah mereka. Nah setelah mobil ini berhenti, Ine ini dilihat oleh Lukman. Ayo yang, kamu turun aja dulu, wajahmu ini pucat. Nah disitulah Abel ini juga melihat raut wajah dari Ine ini kok agak aneh. Itu serius, Ine kok pucat seperti itu, kata si Abel ini. Udah dibawa ke puskesmas saja kalau nggak ke klinik. Nggak mas, ini dari tadi dia ini gini, nggak mau ngomong, diem aja, kata si Lukman. Ya udah bawa ke klinik aja yuk. Terus nggak begitu lama Rina ini berbisik ke Abel. Mas Abel, Ine itu bukan sakit, dia itu kesurupan mas. Hah? Kesurupan? Abel ini agak kaget. Kesurupan gimana? Iya tuh coba lihat mas, itu bukan Ine. Aku yakin dari tadi itu bukan Ine. Nah akhirnya di situ Ine ini langsung seperti ditampar-tampar kecil oleh si Abel. Nah sadar nah. Nah waktu itu Ine ini cuma diem aja. Nah disinilah langsung Ine ini yang awalnya ini diem, dia ini cuma menunduk aja, tiba-tiba melotot ke arah mereka semua dan mengeluarkan suara ini seperti geraman. Jadi Ine ini langsung seperti menggeram. Dan geraman yang dikeluarkan oleh Ine ini mirip seperti geraman harimau. Nah mereka semua yang mendengar Ine menggeram ini agak kaget karena mereka ini merasa nggak masuk akal. Kayak nggak mungkin Ine itu mengeluarkan suara geraman seperti itu. Suaranya Ine ini nggak seperti biasanya gitu loh. Geramannya itu seperti geraman mirip harimau, tapi juga mengeluarkan seperti suara laki-laki. Ini berat. Jadi dari situlah mereka ini memastikan kalau ternyata Ine ini kesurupan. Nah nggak lama setelah itu, akhirnya mereka ini semuanya berinisiatif untuk langsung pulang menuju ke rumahnya Abel terlebih dahulu, karena informasi dari Abel, di dekat rumahnya Abel ada seorang kiai. Kiai itu biasa dipanggil dengan nama Kiai Harun, dan seringkali Kiai Harun itu menangani hal-hal semacam kesurupan itu. Nah singkat ceritanya, setelah Ine ini ditangani oleh Kiai Harun dengan metode-metode yang diterapkan oleh Kiai Harun ini menjelaskan, ternyata yang masuk ke Ine ini sosoknya ini sosok sepuh ataupun tua. Usianya itu sekitar 500 tahunan lebih. Dan sosok ini memang salah satu penghuni lama dari salah satu wilayah yang ada di Gunung Argopuro. Bahkan bisa dikatakan sosok sepuh ini adalah penguasa di salah satu wilayah itu. Nah pertanyaannya, kenapa Ine ini bisa sampai dirasuki? Di situ Kiai Harun juga menjelaskan kalau ternyata sosok sepuh itu nggak terima dengan sesumbar ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh Ine. Jadi Ine ini berulang kali bilang kalau dia ini nggak takut setan, dia ini nggak takut sama hal-hal yang seperti itu. Nah di situ Lukman juga mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Kiai Harun. Kalau Ine ini memang seringkali bilang kalau dia ini nggak takut setan, dia ini nggak takut hal-hal semacam itu. Ketika mereka berdua ini sempat balik lagi jalan ke atas untuk nyusul teman-teman itu dan ngecamp di salah satu sabana yang ada di Gunung Argopuro itu. Sampai pada akhirnya sosok sepuh itu pun nggak terima, lalu merasuki Ine sampai di perjalanan pulang itu. Nah itulah yang dijelaskan oleh Kiai Harun, dan si Lukman ini juga mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Kiai Harun. Kalau si Ine ini sempat ya bisa dikatakan sesumbar lah. Nah di kesempatan itu pula Kiai Harun ini juga menasihati mereka semua. Kalau alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya kalau sedang berada di gunung, di hutan, ataupun di tempat asing yang tempat ini lembab ataupun kotor, mereka ini dinasihati agar lebih bijak dalam berkata-kata untuk menjaga lisan mereka. Nah singkat ceritanya, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Kiai Harun. Setelah si Ine ini baikan, Ine ini udah sadar, akhirnya mereka pun pamit pulang. Nah dalam kesempatan itu Ine ini sempat minta maaf ke semua orang yang ada di sana. Dia sempat minta maaf ke Abel, Ratna, Tommy, Rina, dan juga pacarnya itu si Lukman mengenai perilakunya yang menyebalkan selama ini. Dia ini dengan tulus mengutarakan penyesalannya. Nah begitu pula dengan Abel dan teman-teman lain. Abel dan teman-teman lain ini mereka juga minta maaf ke Ine dan Lukman bahwa sebagai senior mereka ini sudah bersikap egois, mereka ini mementingkan kesenangannya sendiri. Nah singkat ceritanya, bertahun-tahun setelah pendakian itu, Abel ini melihat
Dia ini lagi nonton YouTube dan melihat ada satu postingan di YouTube. Dia ngelihat ada beberapa pendaki yang membuat vlog pendakian ke Gunung Argopuro. Nah, Abel ini sempat nonton tayangan itu, dan setelah melihat tayangan itu, dia ini iseng-iseng browsing di Google. Karena waktu itu kondisinya dia ini kangen dengan suasana dari Gunung Argopuro. Jadi dia ini nonton YouTube, dia ini browsing-browsing di Google tentang Gunung Argopuro. Nah, ternyata begitu Abel ini googling, nggak sengaja Abel ini menemukan artikel ataupun berita kalau ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Argopuro. Pernah ada seorang pendaki ini yang hilang di Gunung Argopuro. Dan bahkan sampai hari ini, sampai cerita ini dibagikan, pendaki ini tidak pernah ditemukan. Nah, ciri-cirinya ini persis seperti apa yang dilihat oleh Abel. Jadi menurut berita itu, artikel itu, pada saat pendaki itu hilang, pendaki itu memakai jaket berwarna merah. Bahkan beberapa barang-barangnya itu nggak dibawa dan sempat tertinggal ini di salah satu pos yang ada di Gunung Argopuro. Nah, dari situlah Abel ini kaget. Dan dia ini cuma berucap, subhanallah ya Allah. Apa yang aku ini alami dan teman-teman sempat ketemu dengan sosok pendaki berjaket merah ini, sosoknya ini sebenarnya siapa? Apakah ini benar-benar arwah ini yang gentayangan ataupun yang apa? Abel ini sempat memiliki pemikiran seperti itu. Tapi setelahnya pemikiran seperti itu dia redam, ya nggak mungkin lah. Orang yang sudah meninggal ini ya sudah punya alam sendiri, namanya alam barzah. Kemungkinan yaitu jin korin ataupun itu adalah sosok jin yang menyerupai daripada pendaki berjaket merah itu, agar manusia ini percaya kalau nantinya orang-orang yang sudah mati ataupun meninggal dan arwahnya ini gentayangan, dipercaya arwah ini terus gentayangan. Jadi Abel ini meredam pikiran-pikiran seperti itu, dan dia tetap mempercayai yang namanya orang yang sudah meninggal ya punya alam sendiri, namanya alam barzah. Intinya Abel ini waktu itu cuma bersyukur aja, alhamdulillah waktu itu pendakian juga baik-baik aja, dan alhamdulillahnya atas kuasa Allah aku dan teman-teman ini pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Nah, cerita inilah rencang semua yang dibagikan oleh Abel, dan semoga kisah ini menghibur kita semua. Lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan juga pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.